Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala. Hari ini Kamis 6 Agustus 2020, memasuki episode yang ke-94 dengan menyanyikan Kidung Jemaat 94, Hai Kota Mungil Bethlehem. Bagian terindah dari syair bait pertama ini adalah bahwa harapan mereka, doa mereka kini terkabulah ketika Sang Juru Selamat itu hadir. Biarlah kehadiran Sang Juru Selamat di dalam kehidupan saudara-saudara menguatkan saudara-saudara dan memberikan harapan-harapan baru di tengah-tengah pergumulan saudara. Mari bersama-sama kita menerima firman Tuhan di malam hari ini. Kita persiapkan diri dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini, untuk kekuatan dan kesehatan, sehingga malam hari ini kami diperkenankan kembali untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mempersiapkan diri bacaan kita di perikop yang baru, yaitu Keluaran pasal 6. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Keluaran pasal 6 ayat pertama sampai dengan ke-7. Dengan perikop pengutusan Musa, sebuah sebuah pernyataan ulang bagaimana Musa diutus secara baru oleh Allah, Tuhan Allahnya. Demikian firman Tuhan. Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, Aku belum menyatakan diri. Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi Aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, huruf besar semua, menyatakan nama diri. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah edik Allah. E-D-I-C-T. Namanya sebuah kata yang jarang didengar, ya. Ada beberapa kata yang dapat menegaskan kata edik dalam bahasa Inggris, ya. Memang edik itu lebih menurut bahasa Inggris, ya, yaitu proklamasi. Nah, bulan Agustus ini saya ingin mengingat kita juga bahwa di bulan Agustus ini ada sebuah peristiwa bersejarah, yaitu ketika Soekarno sebagai perwakilan bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Proklamasi itu kata lain dari edik. Ada juga maklumat, ya, dan ada juga dekret. Proklamasi, maklumat, dekret itu bisa diambil kata itu untuk menerjemahkan kata etik dari bahasa Inggris. Ketika kata ini mengandung makna
pernyataan, pemberitahuan, dan juga pengumuman. Namun memiliki fungsi hukum, ya, bukan cuma pengumuman biasa, tapi ini pengumuman, pernyataan, pemberitahuan yang punya fungsi hukum. Tentu bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya, bagi yang menyatakan maupun bagi yang mendengarkan, bagi yang menerima. Nah, misalnya apa? Saya singgung tadi, proklamasi kemerdekaan Indonesia bulan Agustus ini. Walaupun terkesan sepihak, jadi bangsa Indonesia, pihak yang lain Belanda itu terserah. Tetapi kami sebagai bangsa Indonesia, kami menyatakan ini. Jadi kesannya memang sepihak. Namun bagi kita bangsa Indonesia, pengumuman itu, pernyataan itu mengikat. Mengikat siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Bahwa kami bangsa Indonesia ini tidak mau lagi dikengkang, tidak mau lagi diperbudak, tidak mau lagi dijajah oleh Belanda. Kami menyatakan merdeka. Demikian pula misalnya maklumat. Saya mencari-cari ada maklumat Kapolri tentang COVID-19, ya. Meskipun bentuknya hanya pengumuman, jadi bukan undang-undang gitu, atau ketetapan, tetapi bagi petugas kepolisian dan bagi masyarakat umum ini sangat mengikat. Walaupun bentuknya adalah maklumat, sangat mengikat supaya masyarakat ini mematuhi protokol kesehatan yang berlaku selama pandemi COVID-19. Apalagi kalau sebuah dekret, ya. Misalnya apa? Dekret presiden yang menyatakan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini lebih lagi memiliki kekuatan hukum yang kuat. Itu pernyataan-pernyataan kepala negara, polisi, yaitu pimpinan dunia. Bagaimana kalau Tuhan yang menyatakannya? Ya, bagaimana kalau Tuhan yang menyatakannya? Pasti ini lebih mengikat, lebih kuat lagi. Dan hal itulah yang kemudian harus ditegaskan oleh Allah kepada Musa, kepada bangsa Israel, bahwa ini yang ngomong Tuhan loh. Ini pernyataan Tuhan loh, ini pengumumannya Tuhan loh, ini dekretnya Tuhan loh, ini proklamasinya Tuhan loh, bukan hanya pernyataan Musa sendiri. Nah, karena itu sahabat Tiga Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan, apakah saudara masih meragukan lagi pernyataan-pernyataan Allah, seluruh pernyataan Allah yang sudah seumur hidup saudara baca di dalam Alkitab? Apakah saudara meragukan pernyataan Allah? Ingat ya, jadi ketika kita dalam pergumulan, ingat lagi Tuhan pernah ngomong kayak gini. Nah, apakah kita meragukan? Jangan sampai kita meragukan. 3 hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Bersandarlah terus meskipun kenyataannya untuk sementara tidak sama. Tapi ingatlah pernyataan Tuhan. Di dalam zaman Musa ini, Tuhan menyatakan apa? Aku sudah pernah ngomong kepada nenek moyang kalian, Abraham, Ishak, Yakub, tetapi dengan nama Tuhan, huruf besar, baru kali ini. Ya, ini Tuhan ingin ngomong apa? Menunjukkan kekuasaan yang luar biasa. Karena itu, tetap terus andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Percayalah pada seluruh pernyataan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Apapun kenyataan yang kau alami hari ini, itu belum akhir. Segala sesuatu yang indah, damai sejahtera Tuhan tetap melimpah untuk saudara. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, supaya kami boleh senantiasa meyakini seluruh firman Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Mu itu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari bersama-sama kita mengakhiri Sapa Malam Gembala pada malam hari ini. Kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 94. Kali ini kita menyanyikan baitnya yang keempat. Mari.
Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan salah memahami bagian akhir dari lagu ini. Kau beserta manusia kekal selama-lamanya, selamanya. Jangan diartikan bahwa Yesus itu kekal, manusia juga kekal. Bukan. Ini hendak menyatakan bahwa Yesus yang bersama dengan manusia, Yesus yang Immanuel, Yesus yang menyertai manusia, penyertaannya itu kekal selama-lamanya. Karena itu, kita boleh menyambung dengan firman Tuhan tadi, tetap setialah kepada Tuhan yang senantiasa Immanuel di dalam kehidupan saudara. Percaya untuk setiap pernyataan Tuhan. Tuhan Yesus menolong saudara. Sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.